Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Liang berkata kepada Nyonya, "Tolong tetap tenang, saya tidak berani. Perintah ini datang dari atasan di kuil, saya hanya menyampaikan laporan. Selain itu, ada satu hal lagi dari istana yang perlu saya laporkan kepada Nyonya. Kami baru saja menerima dekret kekaisaran. Daftar tamu untuk pesta malam musim gugur tahun ini telah dipangkas dan mulai hari ini, semua undangan sudah dikirim." Atas kondisi ini membuat si Nyonya kemudian berkata kepada anaknya, "Xiao kecil, menurutmu apakah aku terlalu lunak selama ini? Sampai-sampai setiap orang biasa berpikir kita mudah untuk ditindas." Liang pun mulai gemetaran di sana dan berkata, "Nyonya Chu, ini adalah perintah dari istana. Bahkan jika Anda membunuh saya, itu tidak akan mengubah apapun." Dan ketika ini terjadi, Chu Tianxiao mencoba berkata, "Ibu, kenapa marah hanya karena orang biasa seperti ini? Ini bukan masalah besar, aku bisa mengatasinya sendiri." Si ibu yang mendengarnya berkata, "Baiklah, biar kulihat seberapa baik Xiao kecil mengatasi ini." Kemudian Chu Tianxiao berkata kepada Liang, "Deputi Liang, menurut hukum Zhou, bagaimana mungkin keluarga terhormat seperti klan Shenhu dari Zhou besar tidak mendapat tempat di pesta malam musim gugur?" Liang berkata, "Keluarga Chu tentu saja punya tempatnya. Dalam beberapa hari, Tuan Muda Chu Huang akan mewakili keluarga Chu di pesta malam musim gugur di kota Tianju." Dengan mendengar hal ini, membuat Chu Tianxiao berkata, Chu Huang, bawaan terpercaya Chu He dari keluarga Chu di ibu kota. Keluarga Chu di ibu kota dan keluarga Chu di Tianju sudah lama berpisah. Upaya ini untuk mencampur adukan keadaan sangatlah canggung." Kini Liang mulai berkata, "Bolehkah saya bertanya, Tuan Muda Chu, dalam kompetisi bela diri dan sastra di pesta malam musim gugur, manakah yang Anda kuasai? Pemalas tidak berguna seperti kau tidak berhak menghadiri pesta malam musim gugur." Dengan kondisi yang ada ini, Chu Ming kemudian berkata, "Aku bisa membuktikannya. Deputi Liang benar sekali. Yah, anak ini suka bermain dan mengabaikan latihannya. Dia tidak berguna selain menghabiskan sumber daya keluarga. Aku punya batu Yingyu sebagai bukti. Dia sama sekali tidak layak untuk menghadiri pesta malam musim gugur." Dengan kondisi ini, membuat Chu Tianxiao mulai berkata dalam hatinya, si pengkhianat ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. Ini kesempatan yang tepat untuk mengatur ulang dan membersihkan rumah. Aku tidak perlu membuang waktu lagi untuk menangani masalah internal." Setelah itu, giliran Nyonya Chu yang lantas berkata, "Sepertinya kalian semua bersekongkol. Qiuming, begini caramu membalas budi Lord atas kebaikannya." Dengan kondisi ini, membuat Qiuming kemudian berkata, "Burung yang bijak memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Keluarga Qin menawariku 3 kali lipat gaji bulanan. Dan keluarga Chu, meski aku bekerja keras, aku masih harus menahan anak nakal ini." Saat ini, dia sudah bernegosiasi dengan beberapa rekan pengrajin, dan mereka akan pergi bersama. Atas kondisi yang ada, membuat warga dari Chu Tianxiao mulai berkata, "Pelayan Qiu benar-benar kejam. Meskipun dia tidak menyukai tuan muda, ini terlalu keji. Metode apa yang digunakan Qiuming untuk memprovokasi sepertiga pengrajin keluarga kita agar pergi?" Dengan kondisi ini, Chu Tianxiao kemudian berkata, "Jika begitu, Liu Ling, jangan ragu untuk menghadapi bajingan ini. Biar semua orang di rumah melihat betapa rajin pelayan Qiu ini sebenarnya." Liu Ling mulai beraksi. Liu Ling mulai mengatakan, pada tanggal 7 Juli, bagian rumah tangga membeli 15 potong keramik kaca, 2 layar dan 3 barang antik. Ditangani oleh Qiuming dengan total pengeluaran 750.000 koin roh. Tapi berdasarkan penyelidikanku, barang-barang itu tidak lebih dari 300.000 koin roh paling banyak. Kini, sosok dari Qiuming berkata, "Diamlah." Saat ini terjadi, Chu Tianxiao berkata, "Liu Ling, menurut hukum Zhou, apa hukuman bagi yang menggelapkan lebih dari 1 juta?" Liu Ling yang mendengarnya berkata, "Setidaknya hukumannya adalah pencabutan kultivasi dan pemotongan hidung." Atas kondisi ini, membuat Qiuming berkata, "Ini hanya versi cerita dari pihakmu." Saat ini terjadi, Liang mencoba mengatakan, "Jangan khawatir, saudara Qiu, kami tidak akan diam saja." Dengan kondisi yang ada ini, membuat Chu Tianxiao kemudian berkata, "Sebelum kau mengatakan itu, pertimbangkan dulu apakah kau bisa melindungi diri sendiri." Qiuming yang mendengarnya berkata,
Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Dengan segala yang terjadi, si Nyonya Chu kemudian berkata, Xiao kecil benar-benar mengesankan, bahkan lebih pandai mengendalikan situasi daripada ibumu. Meski aku belum punya solusi untuk masalah tanah tandus atau pesta malam musim gugur sekarang, tapi Xiao kecil menginginkan nyawa dua orang ini, dan ibu masih bisa melakukannya. Chu Tianxiao yang mendengarnya lantas berkata, jangan terburu-buru. Aku belum cukup bersenang-senang, tapi soal uang dan para pengrajin, aku ingin itu. Si ibu mengerti akan hal itu. Tidak lama kemudian, Liu Ling berkata, Tuan muda, sesuai perintah Anda, saya sudah memilih 20 pengrajin peringkat pertama yang baru. Di sini, Chu Tianxiao berkata, jangan khawatir. Dengan kekurangan tenaga kerja saat ini, pengrajin peringkat pertama sudah cukup untuk membuat perhiasan. Peringkat yang lebih tinggi hanya akan sia-sia. Liu Ling yang mendengar itu berkata, selain itu, total dana yang tersedia di rumah tangga saat ini hanya 3,5 juta. Kini, Chu Tianxiao berkata, aku sudah menduga. Ibu bilang ayah menghadapi masalah dan menghabiskan cukup banyak uang. Dengan kondisi ini, membuat Liu Ling mulai berkata, 3,5 juta memang tidak sedikit, tapi aku dengar keluarga Qin telah menginvestasikan 5 juta. Tidak hanya mereka mendapatkan sebidang tanah tandus, tapi mereka juga menghabiskan banyak uang untuk peralatan embrio berkualitas tinggi. Dengan kondisi ini, Chu Tianxiao berkata, 5 juta? Dari mana keluarga Qin mendapatkan uang sebanyak itu? Liu Ling mengatakan, pertama, mereka meminjam dari bank Baosuan dengan bunga tinggi sebesar 30%. Dan untuk yang keduanya masih belum jelas. Atas adanya hal ini, membuat Chu Tianxiao tahu jika yang kedua pasti dibantu oleh Chu He. Kini Chu Tianxiao berkata, aku tak menyangka dia sampai mendukung musuh hanya demi posisi kepala keluarga. Liu Ling kemudian menanyakan, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kini sosok dari Chu Tianxiao berkata, tidak masalah. Karena dana terbatas, mari kita kurangi pemborosan. Atas adanya hal ini membuat Liu Ling berkata dalam hatinya, untungnya Tuan muda cukup bijak untuk melihat situasi dengan jelas dan tidak lagi menghamburkan uang secara membabi buta. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di sebuah tempat. Di sana orang-orang mengatakan, hanya yang kaya atau berpengaruh yang bisa berbelanja di pavilion Baosuan ini. Tentu saja, tungku termurah di sini mulai dari 200.000, dan tungku harta legendaris itu katanya seharga 3,4 juta koin roh. Tak lama kemudian, Chu Tianxiao menginginkan itu. Dengan segala yang terjadi, Ryan mengatakan baik Tuan muda Chu, benar-benar orang paling dermawan di dunia. Kini, Liu Ling pun sangat kesal karena sebelumnya Tuan muda mencoba untuk berhemat, tapi tidak dengan kenyataan. Kemudian si Chu Tianxiao mengatakan kepada Liu Ling, kau tidak mengerti, semakin sulit masa kita, semakin harus kita berfoya-foya. Dan dengan apa yang terjadi ini, orang-orang mulai mengatakan, bukankah itu si pemboros terkenal dari keluarga Chu? Siapa lagi di kota Tianju yang membeli tungku dengan mata tertutup dan menunjuk sembarangan? Jika dia ingin pamer, kenapa tidak langsung minta tungku harta legendaris itu? Yah, kini jika mendengar hal itu, sosok dari Chu Tianxiao mengatakan, pemilik toko, bawakan aku tungku harta legendaris untuk kulihat. Si pemilik toko pun bergegas untuk membawakannya. Dan dengan kondisi ini orang-orang berkata, seperti yang semua orang tahu, meramu peralatan tidak seperti meramu obat. Tungku bukanlah kuncinya. Peralatan embrio lah yang penting. Tungku ini memang terlihat megah, tapi harganya sangat tinggi. Yang lain di sana juga mulai mengatakan, ini merupakan tungku kuno dan manual meramu peralatan kuno sudah lama hilang. Tungku ini tidak lebih dari pajangan, hanya orang bodoh yang mau membelinya. Yah, saat ini Chu Tianxiao benar-benar menginginkan itu dan bungkus secepat mungkin. Saat ini Tuan muda benar-benar mengatakan, aku mau tungku ini, 3 juta, bulatkan saja. Kau mau atau tidak untuk dijual? Atas kondisi ini, Liu Ling hanya bisa berkata dalam hatinya, Tuan muda sudah tak bisa diselamatkan lagi. Kini, Chu Tianxiao kembali berkata, kenapa kau tidak mau menjual ini? Kalau tidak mau, ya sudah lupakan. Si penjual toko mengatakan, iya, aku jual. Tuan muda Chu, Anda benar-benar pandai menawar.
Saat kemudian, Chu Tianxiao juga menegaskan kepada pemilik toko, "Bos, aku tak peduli lagi dengan tungku-tungku murah itu. Aku hanya mau ini." Si pemilik toko mengatakan, "Tidak masalah, Tuan Muda Chu. Jika ada barang bagus lainnya, Anda yang akan saya beritahu pertama kali." Singkatnya, mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu dan di perjalanan, Liu Ling berkata, "Tuan Muda, Anda tidak butuh tungku semahal ini hanya untuk meramu perhiasan. Sekarang kita bahkan belum membeli bahan dasarnya. Bagaimana? Kita akan melakukan ini." Chu Tianxiao di sana mengatakan, "Kita tidak butuh bahan dasar. Aku membeli sekelompok perhiasan di Ancient Cloud Pad terakhir kali. Kita akan pakai itu." Dengan mendengar hal ini, Liu Ling kemudian mengatakan, "Tapi Tuan Muda, kelompok perhiasan itu semuanya palsu. Anda mungkin tertipu." Atas kondisi ini, membuat Chu Tianxiao berkata dalam hatinya, itu sebelum aku yang mengambil alih saat si anak boros membeli barang secara sembarangan, tapi itu tidak penting lagi." Saat ini, Chu Tianxiao mengatakan, "Liu Ling, percayalah padaku. Ikut aku ke suatu tempat dan kau akan mengerti." Yah, tibalah mereka di pavilion King Ru. Di sana, mereka pun akan segera bertemu dengan sesuatu. Sementara di tempat yang berbeda, Qiu Ming mulai mengatakan tentang sosoknya Chu Tianxiao. Dia mengatakan, "Seorang pemboros akan selalu menjadi pemboros. Menunjuk sembarangan saja sudah cukup konyol. Tapi sekarang dia menginginkan harta toko. Mereka meminta 2,8 juta dan dia bersikeras membayar 3 juta untuk membelinya." Di sana Qin Yun dan juga saudarinya pun sangat tertawa akan hal itu. Kemudian juga Qiu Ming berkata, tidak ada yang lebih tahu situasi keluarga Chu selain aku. Mereka paling banyak bisa memberinya 3 juta. Dia langsung menghabiskan 3 juta dan bahkan belum membeli bahan dasar. Bagaimana mungkin dia berencana untuk meramu apapun? Ya, saat ini Qin Yun berkata, "Begitu kumpulan pertama artefak harta kita selesai, si pemboros itu akan tamat." Jiao Jiao juga mengatakan, putra Marquis Zi ternyata menjadi anak yang baik." Tidak lama kemudian anak buah mengatakan, "Patriark, sementara keluarga Chu baru saja mengirimkan undangan. Dengan adanya undangan itu, dikatakan bahwa itu merupakan sebuah tulisan. Di surat itu dituliskan sebuah undangan tampan dan mengemaskan untuk melihat kumpulan pertama perhiasan, mengundang Anda dengan hormat untuk menghadiri pameran yang memamerkan perhiasan buatan alami dari keluarga Chu besok. Pameran perhiasan buatan alami oleh Cheng Shou akan diadakan besok." Dengan kondisi ini, membuat Jiao Jiao berkata, "Baiklah, aku ingin melihat trik apa yang akan dilakukan si pemboros itu." Singkatnya, waktu kian berlalu dan mereka pun berhasil tiba di tempat itu. Jiao Jiao di sana mengatakan, "Siapa sangka, seorang pemboros punya koneksi yang baik, membawa begitu banyak orang berkumpul." Qin Yun di sana mengatakan, "Mereka mungkin di sini untuk melihat pertunjukan seperti kita." Qiu Ming juga membenarkan hal itu dan berkata, "Nona Qin, hari ini kumpulan pertama artefak harta kita selesai dengan 200 potong. Di antaranya, lebih dari 100 berada di Ravening True level 7 atau lebih tinggi, dan ada lebih dari 10 potong di level menengah Ming Yuan. 3 di antaranya bisa mencapai level menengah Ming Yuan setelah beberapa hari lagi." Jiao Jiao yang mendengar itu berkata, "Tidak buruk. Kumpulan artefak harta ini hasilnya baik berkat ahli pramu yang dibawa oleh kepala pelayan Qiu." Qiu mengatakan, "Tidak sama sekali, Nona Qin. Pujian sebenarnya pantas diberikan kepada Tuan Muda Qin Yun." Qin Yun pun sangat setuju akan hal itu dan berkata, "Kita punya waktu, tempat, dan orang-orang yang tepat di pihak kita. Sekarang terserah pada Deputi Liang itu." Dan saat ini Liang mengatakan, "Tenang saja semuanya. Dengan perbedaan yang begitu mencolok antara keluarga Qin dan Chu, kita tidak perlu menunggu sampai bulan depan. Jika si pemboros itu membuat dirinya cukup memalukan hari ini, aku akan segera mengumumkan pengambil alihan tanah tandus itu." Qin Yun mengerti akan hal ini. Sementara itu pada saat ini, Chu Tianxiao mengatakan kepada para pasukan nonanya, "Nona, kita akan segera naik ke panggung. Biar kuingatkan sekali lagi pada kalian. Pertama, gerakan kalian harus menonjolkan perhiasan. Buat para wanita menginginkan perhiasan kita ini, bukan para pria menginginkan pakaian kita. Kedua, cara berjalan dan sikap kalian harus mencerminkan sifat perhiasan.
anggun lembut atau dingin seperti es. Ya, semua sepakat akan hal itu dan bersiap untuk naik ke panggung. Zhou Tianxiao benar-benar pede akan semua ini. Dan para pasukan garisnya benar-benar sangat bersiap dan mengatakan, kita di sini untuk memamerkan kekayaan kita, menghancurkan mereka hanyalah bonus. Kita akan membutakan mata keluarga Qin dengan kekayaan kita. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kelima berakhir sampai di sini.